Setelah perjalanan jauhnya bersama Nabi Khidir, Wali Paidi jatuh sakit. Bukan sakit parah, tapi cukup membuatnya lebih banyak rebahan, mirip anak kos akhir bulan yang kekurangan asupan gizi. Suatu hari, setelah sekian lama berbaring, Wali Paidi bangkit dari ranjang. Ia teringat sabda baginda Rasul, bergembiralah karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah. Wali Paidi termenung. Dalam hati, ia bertanya-tanya, haruskah aku bahagia? Bukankah menaikkan derajat berarti ujiannya juga naik level? Kalau dulu tantangannya seperti soal ujian SD, sekarang mungkin sudah level profesor. Dan yang lebih repot, kalau naik derajat, bisa jadi makin banyak orang datang minta tolong. Bukankah hidupnya selama ini sudah cukup repot? Namun, Wali Paidi tak mau membantah. Sabda Rasul pasti benar. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka, ia pun beranjak mengambil air wudhu dan bersiap sholat, serta berzikir. Namun, baru saja Wali Paidi mengangkat tangan untuk bertakbir, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Assalamualaikum. Wali Paidi menghela napas. Ya Allah, ujian datang lebih cepat dari dugaan, pikirnya. Dengan cepat, ia menjawab, Waalaikumsalam, lalu berjalan menuju pintu. Ternyata yang datang adalah Kiai Abdul Hakim, ulama sepuh di kampungnya. Wali Paidi segera menjabat tangan sang Kiai dengan hormat. Monggo Yai, monggo pinarak, katanya sambil mempersilakan Kiai duduk. Setelah berbasa-basi, Wali Paidi bertanya, maaf Yai, ada perlu apa jenengan repot-repot datang ke rumah saya? Kan bisa nyuruh santri biar saya saja yang ke rumah Yai. Dalam hati, Wali Paidi sebenarnya sudah bisa menebak tujuan sang Kiai. Tapi ia menahan diri. Jangan-jangan ini ujian dari Allah, pikirnya. Kiai Abdul Hakim menghela napas dan berkata, begini Kang Paidi, saya butuh bantuan untuk merawat masjid. Mendengar itu, pikiran Wali Paidi langsung melayang ke tempat lain. Alah, jangan-jangan aku mau dijodohkan dengan anak Kiai yang mirip Wulan Guritno, pikirnya dengan harapan tinggi. Tapi, ia buru-buru kembali ke realitas. Maaf, maksudnya bagaimana, Yai? Tanyanya sambil menyodorkan rokok Ci Samsoe kepada tamunya. Kiai Abdul Hakim mengambil sebatang dan mulai menjelaskan, aku ini sudah tua, Paidi. Aku butuh penerus, masjid butuh khotib yang bisa menggantikan aku. Aku ingin kamu yang mengisi khutbah besok. Wali Paidi tersentak, harapan untuk dijodohkan dengan anak Kiai langsung buyar. Astagfirullah, ini cobaan macam apa lagi, pikirnya. Dengan cepat ia mencari alasan. Maaf Yai, saya ini kan cuma penjual minyak wangi. Saya sering keluar kota untuk belanja, tidak pantas jadi khotib. Kiai Abdul Hakim menatapnya lama lalu mengangguk pelan, tampaknya memahami meskipun ada sedikit kekecewaan. Baiklah, kalau kamu belum siap, kata Kiai, lalu berpamitan pulang. Setelah Kiai pergi, Wali Paidi kembali ingin berzikir. Tapi anehnya, kali ini pikirannya tidak fokus. Setiap kali mencoba mengingat Allah, yang muncul justru wajah anak Kiai yang katanya mirip Wulan Jamila. Astagfirullah, apakah ini cobaan akibat naik derajat, batinnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berjalan kaki mencoba menenangkan hati. Ia berjalan tanpa arah mengikuti suara hatinya. Entah sudah berapa jauh, tahu-tahu ia sudah sampai di tepi pantai utara. Andai saja Nabi Khidir muncul dan memberi pencerahan, gumamnya. Tapi pantai tetap sunyi, hanya suara ombak yang terdengar. Wali Paidi menghela napas. Ya Allah, naik derajat ternyata lebih sulit daripada yang aku kira. Lalu ia melanjutkan perjalanannya, sambil berharap semoga ujian berikutnya tidak melibatkan wajah mirip Wulan Jamilah lagi. Setelah perjalanan panjang ke pantai utara, Wali Paidi akhirnya pulang dengan hati galau. Entah kenapa, setiap kali ia mencoba mengingat Allah, yang muncul malah wajah anak Kiai Abdul Hakim yang mirip Wulan Jamilah. Astagfirullah, ini ujian apa cobaan? Kok yang muncul malah wajah calon bidadari, batinnya. Begitu sampai rumah, Wali Paidi langsung berwudu dan bersiap sholat malam. Kali ini, ia berniat sholat lebih khusyuk biar pikirannya lebih tenang. Namun, baru saja ia takbiratul ihram, tiba-tiba, tok, 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 tok. Ya Allah, cobaan lagi. Kali ini siapa lagi yang datang malam-malam? Pikirnya sambil menghela napas panjang. Dengan sedikit malas, ia membatalkan sholat dan membuka pintu. Di luar berdiri Pak Kasun, kepala dusun dengan wajah panik dan napas tersengal. Assalamualaikum Kang Paidi, katanya buru-buru. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ada apa Pak Kasun? Kok kayak orang dikejar maling? Pak Kasun langsung nyelonong masuk tanpa dipersilakan. Kang Paidi, saya butuh bantuan jenengan. Tadi habis Isya, warga desa geger. Wali Paidi mengernyitkan dahi. Geger kenapa Pak Kasun? Pak Kasun menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar.
Di kebun belakang masjid ada cahaya aneh yang muncul tiba-tiba. Warga takut itu jin atau makhluk gaib. Tolong bantu selesaikan, Kang. Mendengar itu, Wali Paidi langsung garuk-garuk kepala. Loh, kok saya? Saya ini cuma penjual minyak wangi, bukan pawang jin. Pak Kasun tetap bersikeras. Tapi jenengan kan orang alim, kata Kiai Abdul Hakim, jenengan punya ilmu laduni. Wali Paidi menarik napas panjang. Naik derajat kok makin banyak kerjaan. Dulu enak, hidup santai, dagang minyak wangi, gak ada yang minta tolong beginian. Tapi karena merasa kasihan, akhirnya ia ikut Pak Kasun ke kebun belakang masjid. Sesampainya di sana sudah banyak warga berkumpul. Wajah mereka tegang, beberapa ibu-ibu bahkan membawa anak mereka yang ketakutan. Itu Kang Paidi, cahayanya muncul di balik pohon pisang. Seru seorang pemuda sambil menunjuk. Dengan langkah hati-hati, Wali Paidi mendekati sumber cahaya. Bersama Pak Kasun dan beberapa warga pemberani, ia mengendap-endap siap menghadapi apapun yang ada di sana. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala terang di antara dedaunan. Warga berteriak. Ibu-ibu menutup wajah anak mereka. Wali Paidi langsung membaca ayat kursi sambil mendekat. Dan ketika sampai di sumber cahaya, ternyata hanya senter bekas yang digantung di pohon pisang tertiup angin. Semua warga terdiam. Pak Kasun mendekat dan mengambil senter itu. Loh, ini cuma senter bekas. Siapa yang naruh di sini? Dari belakang, seorang anak kecil tiba-tiba mengangkat tangan. Wajahnya ketakutan. Itu, tadi saya main-main, terus lupa matiin senternya. Warga langsung melongo. Wali Paidi memijat keningnya. Ya Allah, aku ini naik derajat atau malah jadi pemecah masalah desa? Namun daripada marah, ia malah tertawa. Sudahlah, ini ujian untuk kita semua. Ujian kesabaran bagi yang ketakutan, ujian ketenangan bagi yang panik, dan ujian kebodohan bagi yang percaya cahaya ini jin. Warga pun akhirnya ikut tertawa. Tapi di dalam hati, Wali Paidi mulai berpikir, kalau naik derajat begini terus, apa aku masih bisa hidup tenang? Atau ini memang jalan takdir untuk aku semakin dekat kepada Allah? Dengan pikiran itu, ia pulang. Tapi kali ini ada satu hal yang ia syukuri. Setidaknya, ujian kali ini tidak melibatkan wajah Wulan Jamilah lagi.